Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan langsung mulai saja ya untuk pertemuan terakhir ini. Kita akan bahas terkait kedudukan. Nah, nanti buat teman-teman yang mungkin dari pertemuan pertama sampai terakhir ini masih belum bisa hadir ya, nanti silahkan lihat tayang ulangnya. Insya Allah semua ada di YouTube. Jadi teman-teman nggak akan ketinggalan ya. Maksudnya meskipun ketinggalan secara Zoom langsung, tapi masih bisa menyimak materi-materi yang disampaikan. Insya Allah seperti itu ya. Nah, langsung saja kemarin sudah selesai kita membahas perihal i'rab. Yang mana i'rab itu adalah unsur nahwu yang memiliki fungsi agar kita itu bisa mengetahui dan bisa menentukan bagaimana akhir dari sebuah kalimat. Apakah akhirnya harus dibaca fathah, apakah akhirnya harus dibaca kasroh, dhammah atau sukun. Nah, itu bagiannya i'rab. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan kedudukan kalau kita membahas nahwu. Apa itu kedudukan? Secara sederhana kedudukan itu ya berarti susunan sebuah kata dalam kalimat, atau kalau di bahasa Arab kedudukan sebuah kalimat dalam satu jumlah. Misalkan kalau kita aplikasikan di bahasa Indonesia, aku makan roti. Nah, maka kata aku itu dia posisinya sebagai apa? Gitu. Kalau di bahasa Indonesia kita mengenalnya itu susunannya SPO, subjek, predikat, objek kan. Aku sebagai subjek, makan itu predikat, rotinya sebagai objek. Begitupun di bahasa Arab. Sebuah kalimat itu masing-masing katanya memiliki kedudukan. Kita ambil contoh seperti akala zaidun al-khubza. Akala itu adalah predikat atau kata kerja, yaitu fi'il kalau di bahasa Arab ya. Akala zaidun, kemudian kedudukannya sebagai apa di situ? Sebagai subjeknya atau fa'il. Yang mana kalau fa'il di bahasa Arab itu ketentuannya dia harus berakhiran rofa. Rofanya dengan domah ya, karena jenis kalimatnya isim mufrad zaidun itu. Akala zaidun, kemudian al-khubza dia kedudukannya sebagai objek, atau kalau di bahasa Arab namanya maf'ul bih. Ya, yang namanya maf'ul bih ketentuannya dia harus nasab, yaitu fakta. Nah, gambaran sederhananya seperti itu ya. Kemudian, apakah kedudukan itu hanya apa namanya? Hanya ada fa'il, hanya ada maf'ul bih gitu? Tentu tidak, ada banyak sekali jenis kedudukan. Di antaranya ada kelompok kedudukan yang marfu, kelompok kedudukan yang mansub, sama mahfud atau majrur ya. Kita mulai dari yang marfu terlebih dahulu ya. Secara umum untuk kedudukan kalimat yang marfu itu ada 7 macam. Ya, ada 7 macam. Yang paling umum, yang paling sering dijumpai itu ada 7. Di antaranya ada mubtada, yang mana mubtada ini berarti kedudukan kalimat yang memang posisinya selalu berada di awal. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti kata alhamdulillah yang jadi mubtada. Kemudian misalkan kalimat apa namanya? Zaidun qaimun, maka Zaidun ini karena yang berada di awal dia dinamakan mubtada. Dan perlu diketahui yang namanya kedudukan mubtada itu hanya berlaku pada kalimat isim. Jadi ketika misalkan ada kalimat yang bukan isim tapi berada di awal, maka itu bukan mubtada. Misalkan inna Zaidan qaimun, maka lafaz inna karena di situ bukan isim, meskipun innanya berada di awal kalimat, itu bukanlah mubtada. Kemudian kata akala Zaidun al-khubza juga, meskipun akala terletak di awal, tapi karena dia bukan isim, akala itu fi'il madhi ya. Maka dia bukan mubtada kedudukannya, tapi ya kedudukannya adalah fi'il madhi. Jadi mubtada itu isim yang terletak pada awal jumlah.
Kemudian contoh di sini seperti assalamualaikum. Assalamu mubtada ya, karena ada alif lam. Tentu harus di rofa, rofanya dengan domah. Alaikum nanti dia jadi khobar kedudukannya ya. Al masjidu kabirun. Al masjidu dia menjadi mubtada karena berada di awal kalimat al masjidu. Al muslimuna yuqimuna sholata. Nah, al muslimuna dia jadi mubtada. Kedudukannya sebagai mubtada ya, dan dia rofa juga akan, tetapi kalau al muslimuna rofanya bukan pakai doma sebagaimana assalamu dan al masjidu karena beda jenis kalimat. Al muslimuna jenis kalimatnya itu isim jamak mudzakkar salim, sehingga ketika dia rofa tanda rofanya menggunakan waw. Yuqimuna as-sholata. Arkanul islami khamsatun. Arkanu menjadi mubtada. Nah, sebetulnya kalau kita menemukan dua kalimat yang digabung seperti arkanul islami ya. Arkanul islami itu dua kalimat yang digabung jadi satu sehingga disebutnya idhofah. Nah, maka arkanul islami itu dua-duanya jadi mubtada. Arkanunya jadi mubtada, al-islaminya juga jadi mubtada. Hanya selain jadi mubtada dia punya kedudukan yang lain. Arkanu dia mubtada, dia juga jadi mudhof. Al-islami dia menjadi mubtada, dia juga menjadi mudhofun ilaihi. Mudhofun ilaihi. Kemudian ada khobar, kalimat yang menjadi penjelas mubtada. Dan memang biasanya kalau khobar ini ya sering berkaitan dengan mubtada. Kehadirannya itu tidak lepas dari setelah mubtada. Qul huwallahu ahad. Ahadun menjadi khobar dari lafaz Allahu. Zaidun qaimun. Nah, qaimun di sini jadi khobar dari Zaid. Jadi menjelaskan bahwa Zaid adalah orang yang berdiri. Ar-rajulani qaimani. Qaimani menjadi khobar dari ar-rajulani. Dan rofa juga tentunya ya, harus marfu. Cuma kalau qaimani dia rofanya bukan pakai domah tapi pakai alif karena jenis kalimatnya isim tasniyah. Kemarin kita sudah belajar kalau isim tasniyah itu ketika dia marfu pakai alif. Ar-rajulani qaimani. Fatimatun jamilatun mahiratun. Jamilatun sama mahiratun dua-duanya jadi khobar. Ya, jadi penjelas dari mubtadanya lafaz Fatimah. Kemudian ada fa'il. Nah, kalau fa'il ini subjek, ya berarti pelaku. Koma as-solihu, telah berdiri orang soleh. Ya berarti pelakunya itu soleh yang melakukan pekerjaan berdiri. Taqumu an-nisa'u, para perempuan itu berdiri, sedang berdiri. Yajibu ala kulli muslimin as-saumu, wajib kepada setiap orang yang muslim, apa yang diwajibkan itu berpuasa, as-saumu. Maka di sini as-saumunya jadi fa'il. Lalu ada naibul fa'il. Nah, kalau naibul fa'il ini kalau di bahasa kita mudahnya itu adalah kedudukan yang diawali oleh fi'il yang majhul. Ya, jadi kalau fi'il itu ada yang maklum, ada yang majhul. Kalau maklum seperti yang kita pelajari, doroba, nasoro, fataha, kataba. Nah, itu adalah maklum atau istilah lainnya kata kerja aktif. Menulis, memukul, menolong, membaca, membuka. Nah, kalau majhul berarti jadi pasif ya fi'ilnya itu. Doroba Ahmadu, Ahmad telah memukul. Berarti kan di situ Ahmadnya jadi fa'il. Tapi ketika fi'ilnya itu dipasifkan atau dimajhulkan, maka ketentuannya menjadi duriba Ahmadu. Telah dipukul Ahmad. Ahmad telah dipukul. Yang mana sebelumnya Ahmad itu jadi pelaku, setelah dimajhulkan fi'ilnya maka Ahmad jadi korban di sini karena yang dipukul. Maka dia disebutnya naibul fa'il. Ahmadu itu disebut naibul fa'il. Qara al-Qur'anu menjadi quri al-Qur'anu, berarti Al-Qur'an yang dibaca. Dia jadi naibul fa'ilnya. Kutiba alaikumus siyam. Nah, maka di sini as-siyamu jadi naibul fa'il dari kutiba karena kutiba berarti diwajibkan. Isim kana. Nah, kalau isim kana nanti apa namanya termasuk kategori apa? Mubtada khobar yang kemasukan amil nawasih. Nah, di sini penjelasannya isim kana itu adalah mubtada yang didahului oleh kalimat kana dan saudaranya. Nah, di sini ada saudara-saudara kana, ada
amsa, asbaha, gola, bata, soro, ya, bisa dilihat sama teman-teman. Kemudian segala bentuk tasrif dari semua kalimat di atas juga termasuk saudara kana. Artinya mereka memiliki fungsi yang sama, yaitu tansibul tarfa'ul isma wa tansibul khobar, merofakkan isim kana dan menasabkan khobarnya. Nah, kita kembali dulu ke mubtada dan khobar ya. Karena mubtada dan khobar itu dia bisa rusak ketika dimasuki isim kana. Contohnya seperti Zaidun Qaimun. Zaidun Qaimun itu adalah susunan mubtada khobar. Zaidun sebagai mubtada, Qaimun sebagai khobarnya. Kemudian apabila dia dimasuki kana di awalnya, menjadi kana Zaidun Qaiman. Tidak lagi kana Zaidun Qaimun, tapi kana Zaidun Qaiman. Karena ketentuannya apa tadi? Tarfa'ul isma, merofakkan isimnya. Mana isim kana? Zaidun. Zaidun sebelum dimasuki kana dia jadinya mubtada, tapi setelah dimasuki kana maka kedudukannya berubah dari mubtada menjadi isim kana. Iman yang watan sibul khobar dan menasobkan khobar daripada kana. Iman asalnya kan imun ya, Zaidun imun sebagai khobarnya mubtada. Tapi setelah dia dimasuki kana maka iman ini menjadi khobarnya kana, tidak lagi menjadi khobar mubtada. Artinya apa? Artinya direbut. Ya, yang tadinya imun menjadi khobar milik mubtada, sekarang setelah dimasuki kana jadi dibaca iman, berubah khobarnya menjadi khobar milik kana gitu. Begitupun dengan saudara-saudaranya memiliki fungsi yang sama gitu ya. Amrun syakhisun dimasuki laisa jadi laisa amrun syakhisun. Wa kana Allahu aliman hakima, itu di Al-Qur'an juga. Kemudian ada khobar ini. Ini masih satu rumpun dengan kanak ya. Maksudnya sama-sama merusak mubtada khobar, akan tetapi fungsinya itu dibalik. Kalau tadi isim kana tarfaul isma wa tansibul khobar, kalau khobar inna ya yang namanya inna itu tansibul isma wa tarfaul khobar. Kita kembali ke contoh mubtada khobarnya yaitu Zaidul Qaimun. Ketika dia dimasuki inna, maka dibacanya inna Zaidan Qaimun. Jadi isimnya yang sekarang dimansubkan. Kemudian yang dirofakkan adalah khobarnya. Makanya khobar inna dia termasuk kedudukan isim marfu. Begitupun isim inna, isim kana juga termasuk kedudukan isim marfu. Inna Zaidan Qaimun. Inna dia jadi huruf ya, kalimat huruf. Zaidan menjadi isim daripada inna. Awalnya sama mubtada, tapi karena dimasuki inna akhirnya menjadi isimnya inna. Qaimun khobar inna. Inna wa'dallahi haqqun wa annallaha syadidul iqab. Nah, ini tidak perlu saya jelaskan ya karena sama tadi seperti yang contoh di awal. Tawami alil marfu ini apa kemudian yang terakhir? Nah, yang namanya tawabi itu ada tawabi alil marfu berarti yang mengikuti rofa, ada tawabi alil mansub, tawabi alil majrur ya. Pokoknya yang mengikuti kedudukan pada kalimat sebelumnya. Itulah tawabi. Dan tawabi ini ada 4 macam. Ada naat, ada atof, ada taufik sama badal. Nah, kalau naat man'ut ini adalah sifat ya secara umumnya. Kata sifat. Contohnya kayak koma Zaidun al-aqilu. Nah, al-aqilu ini adalah mensifati kata Zaid. Ketika Zaidunnya dia di rofa, maka al-aqilunya juga harus rofa. Ja'at thalibatun mahiratun. Telah datang siswi-siswi yang cerdas. Nah, di sini mahiratun itu cerdas itu mensifati para siswi-siswi ini. Thalibat. Ya. Ketika thalibatunnya rofa, maka dibacanya rofa juga kata sifat ini. Kalau misalkan dia dibacanya thalibatin, maka harus dibaca mahiratun juga sifatnya itu, naatnya itu. Terus ada atau ja'a zaidun wa amrun qoma ar-rajulu tsummal mar'atu. Nah, perlu diketahui kalau yang namanya atau itu pasti didahului oleh namanya huruf atau. Huruf atau itu sudah dibahas sebetulnya ada pada tabel pembagian jenis kalimat ya. Di antaranya ada waw, summa, au, am, imma dan seterusnya ada 10 macam huruf atau itu. Tapi yang sering muncul adalah waw sama summa.
Ja'a Zaidun wa Amrun wa ma'ar rajulu tsummal mar'atu. Maka apa namanya, setelah si huruf ataf ini dia harus mengikuti i'rabnya, itu harus mengikuti kalimat sebelumnya. Di sini karena Zaidunnya rofa maka Amrunnya juga rofa. Di sini ar-rajulunya rofa maka al-mar'atunya pun rofa. Lalu ada taukid. Nah, kalau taukid ini menguatkan ja'a Zaidun nafsuhu. Telah datang Zaid, yakni dirinya sendiri. Gitu. Nah, kalau taukid ini kalimatnya sudah ditentukan ya. Nafsun, kulun, ajma'u, abta'u, akta'u, amso'u. Kalau tidak memakai huruf-huruf yang ditentukan ini maka bukan taukid, tapi masuknya badal gitu ya. Ja'a Zaidun nafsuhu. Ini kan kalau nafsun masih tergolong taukid. Ja'a al-qawmu kulluhum. Di sini kulluhum masih termasuk kalimat yang ditentukan berupa taukid. Kemudian sisanya badal, yaitu sama juga dia menegaskan atau menguatkan, hanya saja dia tidak memakai kalimat yang ditentukan sebagaimana taukid. Pokoknya kalau bukan kalimat yang taukid itu nafsun, kulun, ajma'u dan seterusnya maka masuknya badal. Contohnya ja'a Zaidun akuhu, nafa'ani al-ustadu ilmuhu ya. Telah datang Zaid yakni saudaramu gitu. Jadi menegaskan atau menjelaskan. Nafa'ani al-ustadu ilmu, telah memberikan manfaat guru kepadaku. Apa ilmunya? Ilmunya yang bermanfaat kepadaku dari seorang guru itu. Next, selanjutnya ada tartib atau kedudukan isim yang mansub. Ada maf'ul bih, maf'ul mutlaq, ya, maf'ul li ajli, maf'ul ma'ah. Nah, ini bisa dilihat-lihat dulu ya, kita bisa jelaskan. Saya bilang dulu ya. Kemudian ada apa namanya maf'ul bih yang tergolong kalimat isim mansub. Nah, yang disebut dengan maf'ul bih itu kalimat isim yang posisinya adalah sebagai objek dan merupakan kalimat tambahan setelah fi'il dan fa'il. Contohnya, doroba Zaidun amron. Amron berarti dia sebagai maf'ul bih karena yang pertama dia berposisi sebagai objek. Ya, objek itu berarti kan korban ya, orang yang dikenai oleh perbuatan. Di sini Amron posisinya sebagai orang yang dipukul oleh Zaid. Kemudian kalimat tambahan setelah fiil dan fa'il. Nah, di sini fiilnya berupa doroba, kemudian fa'ilnya pada lafaz Zaidin, maka Amronnya maf'ul. Al muslimuna yuqimuna sholata. As-sholata di sini menjadi objek atau menjadi maf'ul bih ya. Makanya dia dibaca mansub dengan fathah, baik Amron atau as-sholata. Al muslimuna sebagai mubtada ya, al mubtada karena dia isim yang berada di awal kalimat. Kemudian yuqimuna dia menjadi khobar daripada mubtada itu tadi. As-sholata sebagai maf'ul bih. Doroba dia menjadi fi'il, Zaidun menjadi fa'il, Amron menjadi maf'ul bih. Ya, jadi apa namanya, selain kalimat tambahan setelah fi'il dan fa'il yang namanya maf'ul bih juga bisa menjadi tambahan setelah adanya mubtada dan khobar. Kemudian ada maf'ul mutlak. Ini masih kelompok maf'ul ya. Artinya apa kalau maf'ul mutlak? Kalimat isim yang berposisi sebagai penjelas atau penguat kalimat daripada fi'il. Ya. Dan yang namanya maf'ul mutlak itu dari segi kalimat itu harus ada keterkaitan dengan fi'ilnya. Misalkan kotal tuh rojulan kotslan. Aku membunuh seorang laki-laki kotslan dengan benar-benar membunuh syadidan yang eh, apa ya, yang banget nih, banget itu dengan sungguh-sungguh lah.
Jadi di sini faslannya itu sebagai maf'ul mutlak dan dia ada keterkaitan dengan lafaz fi'ilnya, qataltu ini. Dari segi makna maupun dari segi lafalnya gitu ya. Man kharaja min sultanin shibron mata maitatan jahiliyatan. Nah, di sini ada shibron dan maitatan. Nah, shibron itu menjadi penjelas dari fiilnya ya. Di sini fiilnya adalah kharaja. Man barang siapa kharaja yang keluar min sultanin dari kepemimpinan atau dari pemerintahan yang baik di sini ya, dari seorang pemimpin yang baik. Shibron sejengkal ya, dengan keluar sejengkal gitu ya. Maksudnya kan menjelaskan dari fiilnya lafaz kharaja Shibron ya, keluarnya itu keluar sejengkal, maka mata maka meninggal man orang ini akan meninggal ya, orang ini meninggal maitatan dengan mati jahiliyatan orang-orang jahiliyah. Jadi maitatan di sini menjadi maf'ul mutlak dari mata, kemudian shibron menjadi maf'ul mutlak dari kharaja. Lalu ada maf'ul li ajli, ini masih kelompok maf'ul juga. Kalau maf'ul li ajli ini kalimat isim yang berposisi sebagai alasan terjadinya suatu pekerjaan. Jadi menjelaskan seseorang melakukan sesuatu itu karena apa. Contohnya koma abuka ijlalan ustadi. Koma telah berdiri siapa abuka ayahmu. Dan di sini abuka karena siapa, dia menjelaskan siapa pelaku berarti kan. Dia menjadi fa'il. Ijlalan, nah baru di sini ijlalan sebagai maf'ul li ajli. Ijlalan karena memuliakan ya, koma abuka ijlalan ustadid. Ayahmu berdiri karena memuliakan ustaz. Jadi menjelaskan kenapa kok ayahmu itu berdiri gitu. Alasannya ialah ijlalan ustadid, memuliakan sang. Kemudian ada maf'ul ma'ah. Kalau untuk maf'ul ma'ah ini menggunakan huruf waw juga, tapi wawnya bukan waw ataf pada tawabi ya. Itu istilahnya waw ma'iyah, waw yang punya makna bersama. Nah, maka setelah wawnya ini dia menjadi maf'ul ma'ah dan wajib mansub. Di sini pengertiannya apa? Kalimat isim yang berposisi menjelaskan sesuatu yang menyertai proses terjadinya suatu pekerjaan atau peristiwa. Maf'ul ma'ah selalu didahului waw yang bermakna bersama atau waw harful ma'iyah disebutnya. Contohnya ja'al amir wal jaisha. Telah datang seorang raja beserta pasukannya. Nah, di sini wal jaisha menjadi maf'ul ma'ah karena menjelaskan bahwa al jaisha ini menyertai apa namanya? Menyertai pekerjaan amir gitu ya. Jadi amir datang ini disertai oleh al jaisha gitu dengan tentaranya, tidak hanya sendirian gitu. Jadi menyertai ini. Kemudian ada dhorof. Nah, ini dhorof ini ada dua macam ya. Ada dhorof makan, dhorof zaman, keterangan waktu, sama dhorof makan, keterangan tempat. Dan kalimat-kalimatnya diantaranya untuk dhorof zaman yang menunjukkan waktu seperti al-yauma, lailata, budwatan, bukrotan, saharon, dan seterusnya ya sampai hainan gitu. Dan ini memiliki makna waktu semua. Misalkan al-yaum hari, lailan malam, budwatan besok, bukrotan pagi-pagi, saharon waktu sahur, godan juga besok gitu ya. Jadi mempunyai makna waktu. Kemudian contohnya soma fadil yaumal komisi. Soma telah berpuasa. Siapa fadil? Ya fadil menjadi fa'il berarti. Yaumal komisi pada hari Kamis. Nah di sini yaumalnya harus dibaca mansub ya. Yaumal komis. Kalau zorof makan berarti menunjukkan tempat. Amama di depan, khalfa di belakang, kodama, kudama, waro'a di belakang, fauqa di atas, tahta di bawah, dan seterusnya yang menunjukkan makna tempat. Contohnya jalasal ustadu amamat tulabi. Seorang guru duduk di depan
murid-muridnya. Anta nurun fauqa nurin. Engkau cahaya di atas cahaya. Kemudian ada hal. Nah, kalau hal ini kalimat isim yang berposisi menjelaskan tingkah daripada suatu pekerjaan. Contohnya, ja'a amrun rokiban, ya'kulu rojulun qa'iman. An-niyatu qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Artinya apa? Ini semua yang digarisbawahi ini menunjukkan kedudukan kalimat hal karena dia menjelaskan suatu pekerjaan itu dilakukan sambil apa gitu. Ja'a amrun rokiban. Amr telah datang sambil berkendara. Ya, rokiban itu kan berkendara ya, sambil berkendara. Jadi menjelaskan bahwa kedatangan Amr itu tidak hanya datang saja, tapi dijelaskan dengan apakah dengan jalan kaki, apakah dengan berkendara. Gitu. Di sini rokiban dengan berkendara. Ya'kulu rajulan qa'iman. Seorang laki-laki makan sambil berdiri gitu, atau dengan berdiri. An-niyatu qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Niat itu adalah qasdus syai'i, menyengaja melakukan sesuatu atau bermaksud melakukan sesuatu, muqtarinan sambil dibarengi. Ya, muqtarinan itu sambil dibarengi. Jadi yang namanya niat itu harus dibarengi bi fi'lihi dengan pekerjaannya. Lalu ada tamyiz. Kalau tamyiz itu berposisi menjelaskan suatu kepemilikan. As-sabbaba Zaidun Araqon. Ana ajmalu minka wajhan. Nah, tasabbaba Zaidun Araqon ini bercucur siapa Zaid, siapa Zaidun Zaid. Nah, di sini harus ada penjelasan yang bercucur itu Zaidnya atau apanya gitu. Karena tidak mungkin Zaid bercucur itu gimana gitu. Dan di sini penjelaskan Araqon, keringatnya yang bercucur itu. Bukan Zaidnya, tapi keringatnya. Ana ajmalu minka wajhan. Aku lebih baik daripada kamu. Ana ajmalu minka. Saya lebih tampan daripada kamu gitu. Apanya yang lebih tampan itu maksudnya? Apakah entah itu tangannya kah, matanya atau apa gitu. Maka harus dijelaskan wajhan. Wajahnya, mukanya gitu ya. Wajahnya lebih tampan. Nah, lanjut ada mustasna. Kalau mustasna itu berarti kalimat isim juga, yang mana posisinya setelah huruf istisna. Nah, perlu diketahui kalau huruf istisna itu ada 8 ya. Yang paling sering itu ada ila, goiru, dua ini yang sering muncul. Sisanya yang 6 itu ada siwan, suwan, sawaun, khola, ada, hasya. Tapi yang sering muncul hanya illa sama goiru. Asyhadu alla ilaha illallah. Nah, itu ilah. Setelah ilah itu kan ada lafaz Allahu. Nah, maka Allahunya dia menjadi mustasna. Di sini contohnya seperti apa? Qoma al-qaumu illa zaidan. Qoma al-qaumu illa zaidan. Nah, di sini zaidannya wajib di nasab karena jadi mustasna. Itu terletak setelah huruf ilah gitu. Jadi mustasna itu yang dikecualikan ya. Maka di sini artinya suatu kaum berdiri kecuali zaid. Jadi zaidan ini mustasna dikecualikan dari kaum yang ada berdiri gitu. Nah, ada keterangan tambahan mustasna itu tidak selamanya mansub. Ada kalanya dibaca marfu, ada kalanya dibaca majrur. Yang dibaca marfu contohnya kayak gimana? Tadi ya, asyhadu alla ilaha illallah. Tidak dibaca asyhadu alla ilaha illallah tapi illallah. Kenapa demikian? Ada kaidah-kaidah lain. Ya, tentu akan sangat panjang kalau harus dibahas ya. Selanjutnya ada isim la. Isim la itu adalah kedudukan ketika sebuah isim nakiroh ya, dia berposisi setelah huruf la yang bermakna nafi. Ya, Mas ingat ya kalau la nafi itu yang bermakna tidak, bukan yang bermakna jangan. Karena kalau didahului oleh la yang bermakna jangan itu tidak disebut isim la. Contohnya seperti la rojula dari.
La rojula, la-nya itu la nafi. Tidak ada seorang laki-laki fitari di dalam rumah. Maka di rojula itu kan isim nakirah gitu. Tidak ada alif lamnya gitu, berarti nakirah. Sebelum dimasuki la ya rojulun fitari gitu ya, isim nakirah. Cuma ketika dia dimasuki la, maka dia harus mansub tanpa tanwin. Jadi la rojula fitari. Zalikal kitabu la roiba fihi. Roiba itu dari kata roibun, ragu-ragu. Ketika dia dimasuki la, maka tanwinnya hilang, kemudian dia dimasuk la roiba, la roiba fihi. Dan keterangannya ketika terdapat dua huruf la pada satu jumlah atau pada satu kalimat ya, maka isim la itu dibaca marfu. Misalkan la rojula fidari walam ro'atun. Apa la rojulun fidari walam ro'atun. Karena di sini la-nya ada dua dalam satu kalimat, maka dia dirofa isim la-nya, tidak dibaca mansub seperti la rojula yang atasnya. Lalu ada munada. Nah, kalau munada ini ya, kalimat isim yang posisinya terletak setelah huruf nida. Huruf nida itu yang paling sering muncul itu ya, untuk memanggil ya, kata seru. Ya ayyuhalladzina amanu. Di sini dicontohkan pada lafaz ya Rasulullah, ya Abdullah. Fokusnya ke lafaz Rasulullah sama abda ya. Di sini keduanya dibaca mansub karena didahului oleh huruf nida yang artinya Rasulullah sama abda dia menjadi munada yang diseru. Lanjut ada isim inna dan khobar kana. Nah ini kembali ke yang awal tadi penjelasan ya. Isim inna berarti ya yang tansibul isma wa tarfa'ul khobar itu tadi. Di sini kita menjelaskan isim yang dibaca mansub, maka Zaidan sebagai isim inna adalah kelompok kedudukan isim mansub. Khobar kana berarti menjadi apa? Qaiman ya, lafaz qaiman. Karena Zaidun qaiman. Laisa amrun syakhsan. Tawabi ilal mansub yang masih sama naat atau taukid badal. Hanya saja berarti kalau tawabi ilal mansub berarti kalimat sebelumnya itu nasub dan tawabi ini mengikuti mereka. Nah ini yang terakhir ya, tartib isim yang majrur. Ya ini sering kita bahas ya, untuk majrur ini cuma ada tiga macam, yaitu majrur atau isim yang memang didahului oleh huruf jar. Yaitu ilasu birusulin. Ya di sini karena didahului oleh huruf jar maka setelahnya disebut isim majrur. Mudhof ilaih berarti ya dia posisinya terletak setelah mudhof, dan mudhof ilaih itu mau bagaimanapun wajib majrur atau maf'ul. Ishtara itu kita balfikhi. Hadza khotamu hadidin. Nah di sini hadidin dan al-fikhi sebagai mudhof ilaih. Tawabil majrur juga tadi sudah ya, berarti ini mengikuti kalimat isim yang dibaca majrur. Nah, gimana? Apakah sampai sini ada pertanyaan dari Kak Serti? Mungkin bisa mewakili peserta lain karena ini di record ya. Insya Allah nanti kita share ke teman-teman. Gimana Mas Serti kepada yang mau ditanyakan? Sebentar enggak ada Ustaz. Tidak ada. Yes. Nanti kalau ada lagi saya jawab Ustaz. Boleh, boleh. Ya. Nah, kalau untuk sementara tidak ada pertanyaan, karena ini pertemuan terakhir juga, ya. Nanti saya harap mungkin untuk satu hari ini nanti akan saya share untuk video-video pertemuan sebelumnya. Silahkan nanti disimak. Nanti Kak Fajar tolong diarahkan juga pesertanya supaya menyimak ya. Nanti setelah satu hari itu akan kita share link latihan akhir ya, link imtihan. Dan itu wajib dikerjakan oleh semuanya ya. Karena nanti untuk format pembuatan sertifikat juga nilainya diambil dari situ. Jadi diinfokan juga ya ke para peserta oleh Kak Fajar. Minta tolong. Tapi kalau sekarang tidak ada pertanyaan, bisa kita cukupkan untuk pertemuannya. Ya, terima kasih untuk segala
kehadiran. Mohon maaf apabila ada kekurangan baik itu dari segi penjelasan yang mungkin kurang atau fasilitas yang kurang memadai, ya mohon dimaklum. Nanti jika ada saran ataupun masukan dari semua peserta yang termasuk dari Mas Yerdi, silakan disampaikan. Boleh langsung ke saya atau melalui admin Kang Faza juga nggak apa-apa. Sekian dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Afwan, Mas Yerdi.